Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul hadirin, para alim, para kiai, para ustaz-ustazah, saya tokoh masyarakat Kampung Kebun Jaya, Kabupaten Kota Pasuruan. Saya Bapak Ibu jamaah musalla Bustanul Ulum rahimana wa rahimakumullah. Mantan mugi salawat saking rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah kalau menika kula kali bayar saya tasik dipunten dados tiyang sae kalih Allah taala, sehingga kita saya masih saged melampaui pinten-pinten perintahipun Allah taala. Dalam menika kita saya sampun melampaui perintah Allah arupi kewajiban salat maghrib. Alhamdulillah saged dipun lampahi kaliyan jamaah. Dilanjut kalian dengan pengawasan tiap malam Kamis. Maka mungkin sampai istiqomah saya, maka mungkin sampai dapat kesempatan catatan amal soleh kemudian semoga dijawab dunia wal kiamat. Amin amin Allahumma amin. Barokah ngawas maka mungkin ketua saya lan keluarga kita saya senantiasa diparingi panjang umur, sehat walafiat, seger waras. Ingkang sakit maka mungkin diparingi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada masalah dipun paringi solusi oleh Allah taala. Jika ada utang dipun sawari oleh Allah taala. Lan mantan mugi putra-putri kita saya dipun dasari putra-putri ingkang saleh salihah selamat dunia akhirat, kerja dunia akhirat. Lan mantan mugi monggo sing dados hajat-hajat kula saya dan keluarga kula saya berkah ngaos dipun penuhi, dipun ijabah, dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Nomor kali sallallahu alaihi wasallam mugi katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampun betul kula sedaya minat dhulumati ila nur. Mugi sedaya dipun akui sebagai umat Nabi Muhammad lan sedaya saged sahabat Nabi Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak ibu para sedaya yang mulia, wonten salah setunggal keterangan ing lebete kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah karangan saking Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Qadari wa juga mengenai kitab itu beliau menukil dawuh saking cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang asma Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lekul diurut Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali atau Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah buyut Sayyid Ali Zainal Abidin iki putrane Sayyidina Husain. Sayyidina Husain iki putune Kanjeng Nabi saking jalur Sayyidina Ali kalian Siti Fatimah. Lan Imam Ali Zainal Abidin iki adalah satu-satunya keturunannya Rasulullah SAW
jalur Sayyidina Husain yang meneruskan keturunannya sampai sekarang. Boten enten lintune. Napa? Ranten sedaya niki dipun pejahi kalian musuh-musuhnya Islam. Lek saking jalur Sayyidina Hasan kata cacake Sayyidina Husain. Tapi saking jalur Sayyidina Husain niki keturunannya Rasulullah namung lewat Sayyidina Ali Zainal Abidin mawon. Ya napa ceritanya? Singen zamane dinasti Umayyah. Kebetulan khalifah keduanya bernama Yazid bin Muawiyah. Niku pemerintahan dinasti Umayyah merasa ketakutan ketika ada keturunannya Rasulullah masih ada. Ketakutan tersebut, ketakutan takut pemerintahannya ini diambil alih oleh cucu-cucunya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terniatan saking penguasa untuk membasmi seluruh keturunannya Rasulullah. Waktu niku Sayyidina Husain kalian keluargaipun niku gesang wonten teng kota Madinah. Mereka dijebak kalian tiang-tiang musuhnya orang Islam agar beliau ini pindah ke Kufah dengan alasan Kufah itu adalah kota tempat dulu ayahnya Sayyidina Husain yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bersuara banyak pendukungnya biar aman tidak bawa kota Kufah tentang negara Irak. Ternyata rayuannya ini ditolak oleh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain lebih condong kepingin hidup wonten teng kota Madinah bersane celak kali sarane mbae nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidina Husain iki dirayu agar pindah ke kota Kufah. Sampai suatu ketika Sayyidina Husain ini menyerah untuk memenuhi permintaan penduduk Kufah. Akhirnya beliau bersama seluruh keluarganya dan pendukungnya ini pindah ke Kufah, kecuali satu sing boten yaitu putranya Sayyidina Husain yang bernama Ali Zainal Abidin. Napa boten derek keranten wekdal niku Ali Zainal Abidin kita alit terus keadaan sakit, tidak memungkinkan untuk ikut rombongan. Akhirnya beliau Ali Zainal Abidin iki tetep wonten teng Madinah lan Sayyidina Husain kali sedaya keluargae putra-putra lintune lan sedaya pendukung niku nderek hijrah teng Kufah atau Irak. Ternyata di tengah perjalanan tepatnya di kota Karbala rombongan Sayyidina Husain niki diserang oleh penguasa dinasti Umayyah yang waktu itu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Seluruh rombongannya Sayyidina Husain ini dihabisi, ditumpas habis, dan semuanya meninggal dunia. Karena tujuannya memang mau menghabisi keturunannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang paling mengenaskan yaitu Sayyidina Husain sendiri. Beliau selain terbunuh, kepalanya dipenggal, dipotong, sehingga kepala beliau yang mulia ini terpisah dengan badannya. Tidak hanya itu, tentara-tentara dinasti Umayyah tidak hanya memenggal kepala cucunya Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain, tapi kepala mulia Sayyidina Husain ini dibuat sepak bola, ditambal barbaran. Mengerikan ya, ditambal barbaran. Mari tuh ditambal barbaran, akhirnya ditombak, kepalanya ditombak.
dan diangkat keliling alun-alun. Dengan perasaan gembira mereka membawa kepalanya cucunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kepalanya Sayyidina Husain ini dikebumikan terpisah dengan badannya. Kalau badannya dikubur di tempat beliau meninggal, yaitu di kota Karbala di daerah Irak. Sehingga ada sebagian ulama itu menghukumi sepak bola itu haram. Kenapa? Karena mirip kali apa yang dilakukan oleh tentara-tentara Bani Umayyah ketika mensepak kepalanya Sayyidina Husain dibuat sepak bola. Itu pendapat yang mengatakan sepak bola itu haram. Karena mirip dengan kejadian. Mari katakan setelah semuanya dinyatakan meninggal dunia, akhirnya semuanya dikubur di kota Karbala. Sehingga orang-orang yang fanatik dengan keluarganya Sayyidina Ali itu memperingati tiap-tiap hari kematiannya Sayyidina Husain dengan ritual di sana. Mereka terkenal dengan istilah orang-orang Syiah. Kejadian itu tepat pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan istilah hari Asyura, yaitu hari meninggalnya Sayyidina Husain bin Ali dan bin Siti Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari jalur Sayyidina Husain ini cuma satu yang masih hidup, yaitu Ali Zainal Abidin, putra beliau yang tidak ikut rombongan karena beliau ini sakit. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keturunannya Rasulullah, masih diingai sehat. Dan nanti Sayyidina Husain bin Ali nanti di surga akan menjadi penghulu. Napa penghulu ini? Pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Sama dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah juga akan menjadi penghulu atau pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Pun itu sekilas tentang sosok Ali Zainal Abidin yang selamat dari pembantaian untuk memusnahkan keturunannya Rasulullah. Yang mengenaskan, mengerikan, ironisnya, yang membantai ini sama-sama orang Islam demi kepentingan politik. Mereka lupa kalau yang dibunuh itu adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lupa kalau yang dibunuh, dipenggal kepalanya itu adalah orang yang dulu bibirnya pernah dikecup oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sangat semerap sesuatu yang akan terjadi jauh ke depan. Suatu ketika Rasulullah ini nyambangi putune Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain kan alit-alit itu umurnya kayak gede, salah kayak kali tahu mantun ngejak mantun ngomong. Akhirnya Rasulullah lagi mengecup kalau napa ada dari Arab itu mboten ngambung tapi dikecup pipinya atau bibirnya itu dikecup sebagai tanda cinta kasih. Ketika mengecup kakaknya yang bernama Sayyidina Hasan, Rasulullah ini penuh dengan gembira, senang banget. Ini menandakan bahwasanya mbah itu temputu itu teman, seperti yang dijatuhkan oleh Rasulullah. Bahkan sing pun nututi dan sembah antara senenge cintai anak dhewe kalian temputu nemenan temputu. Padahal putu itu nggih karena ambek anake wong. Oleh anake ambek anake wong.
Tapi anak dewe kira kan sami kali Rasulullah pengputune luar biasa. Setelah mengucap Sayyidina Hasan, beliau sangat gembira. Lalu gantian beliau mengecut adiknya Hasan yang bernama Sayyidina Husain. Ternyata Rasulullah itu menangis. Ketika mengucap adiknya, Rasulullah menangis. Rasulullah dikatakan bahwasanya nanti ke depan Sayyidina Husain ini akan meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Ketika mereka ini besok mati di sia-sia. Pertanyaannya itu, nopo tiang lerjai niku mengenaskan itu termasuk orang hina? Boten. Semakin tinggi nopo ujian yang diterima oleh seorang itu menandakan semakin tinggi juga derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit nabi-nabi yang meninggal dunia itu dibunuh oleh musuh. Termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu meninggal dunia dibunuh oleh orang-orang yang termasuk juga Rasulullah ini juga meninggal dalam keadaan dibunuh. Dan 4 sahabatnya Nabi ini pejahi, bukan mati normal. Sayyidina Abu Bakar niku dipejahi diracun. Racun niku umure reaksi ini saged dirasakan sampai setahun. Ketika dijamu oleh orang Yahudi, ternyata di dalamnya makanannya ada racunnya. Tapi reaksinya sampai setahun kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Malah Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab meninggal juga dalam keadaan dibunuh ketika beliau menunaikan ibadah sholat, yaitu sholat subuh. Beliau imami langsung oleh seseorang dari belakang beliau ini ditusuk, mati dalam keadaan sholat. Karena seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan beliau. Sayyidina Umar sebagai sholat terbunuh atau wafat dengan keadaan mulia dalam keadaan sholat. Mari kita Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan membaca Al-Quran. Konon yang beliau baca adalah surat Al-Kahfi di tengah-tengah. Ketika itu beliau melafalkan ayat wal yatalattaf wa la yushirunna bikum ahada. Ketika melafalkan itu Sayyidina Utsman bin Affan ini dibunuh, wal yatalattaf ditusuk, sehingga darahnya konon ini mengalir ke bacaan ayat yang beliau baca, wal yatalattaf. Makanya ya nanti kan itu Al-Quran tulisan wal yatalattaf kadang tulisannya merah, kadang tulisannya tebal hitam. Mengenang sejarah wafatnya beliau. Sayyidina Utsman ini dikenal orang yang ahli Al-Quran dan juga dikenal ahli sholat. Beliau meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan berpuasa. Senangnya puasa, baca Quran, sholat, ahli ibadah. Dan dia juga termasuk menantunya Rasulullah SAW. Saking cintai kanjeng Nabi untuk Sayyidina Utsman, sampai Sayyidina Utsman itu dinikmati 3 kali. Pertama dapat putrinya Rasulullah Ruqayyah, Siti Ruqayyah. Lama berkeluarga, lalu Siti Ruqayyah pecah. Kanjeng Nabi kasih cinta datang Sayyidina Utsman. Diolehkan adik Ruqayyah, namanya Ummi Kulsum. Sehingga Sayyidina Utsman mendapat gelar Dzun-Nuraini, orang yang punya 2 cahaya, karena pernah menjadi menantu Rasulullah, dapat 2 putrinya. Tapi bergantian ya. Mari oleh bae pecah oleh adik. Itu menjadi
bersaudara dalam satu masa. Mbak E ambil adik E mau dirabini kumpul lalu buat masalah. Pernikahan yang kedua ini buat masalah. Yang pertama sah. Tapi gak tersah matur rabi Mbak E kerja lalu ganti adik E. Ini buat masalah. Nah disebutkan oleh Sayyidina terakhir yaitu Sayyidina Ali. Beliau meninggal dalam keadaan berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Karena dia juga ahli sholat. Di tengah jalan beliau ditikam oleh musuhnya orang Islam, sehingga beliau meninggal dalam keadaan terbunuh. Itulah orang-orang hebat yang wafatnya dalam keadaan dibunuh sebagai bukti derajat beliau itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicinnya Rasulullah niki nate dawuh ngeten. Innallaha khayya'a thalatan fi thalathin. Innallaha khayya'a thalatan fi thalathin. Allah Ta'ala itu merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara. Napa 3 niku? Yang pertama khayya'a ridahu fi ta'atihi. Allah Ta'ala merahasiakan ridhonya dalam taatnya. Fala tahqiru min ta'atihi syai'an. Maka jangan kau remehkan ketaatanmu sedikit pun. Fala'alla ridho bihi, barangkali disitulah ridho Allah Ta'ala itu turun. Maksudnya ngeten, ketika kita mengerjakan amal soleh, kita tidak boleh pilih-pilih. Seluruh kebaikan atau perintah Allah Ta'ala, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang wajib maupun sunnah, semuanya kita kerjakan, tidak usah dipilih-pilih. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu merahasiakan di mana Allah Ta'ala memberikan ridhonya kepada yang tadi, kepada kebaikan tadi. Bisa jadi Allah Ta'ala itu ridho pada perbuatan taat kita yang dianggap remeh, dan belum tentu amal yang besar. Contohnya amal besar haji, yang haji itu merupakan apa kata mari selamatannya gak kata wasulnya gak ketuakan oleh kata misalnya. Itu kan lihat terus dia ibadah haji itu amal agung. Belum tentu amal agung, itu Allah Ta'ala menaruh ridhonya di amal itu. Dan bisa jadi amal yang ketinggalan remeh, disitulah ridhonya Allah Ta'ala itu turun. Contoh di kitab napa niku Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu bermimpi, dan dalam mimpinya beliau itu ditanya oleh seseorang, Imam Ghazali, panjenengan kok sadar mlebu swarga? Nah ini percakapan dia sing tingkatane wali. Lah tiyang pun tingkatane wali niki pun kebenarannya mutlak. Terus ini wali itu sampai kenal. Kraton mboten gadah dosa, celak teng pangeran. Sami kalau para nabi itu lagi paling wahyu banyak yang lewat mimpi. Beda dengan kita. Kita itu kadang mimpinya karena diganggu oleh setan. Apalagi tidurnya kita kadang boten wudu. Berarti yang dari itu akhirnya film itu kadang mimpi yang nyata. Ada seorang wali yang terus saya Imam Ghazali sing terkenal kata-kata kita itu
ditanggapi tentang tiang-tiang tentang seseorang Imam Ghazali panjenengan kok saged mlebu swarga. Amalan apa sing nggarai jenengan itu mlebu swarga. Ternyata Imam Ghazali itu bercerita, ngeten, saya dipanggil oleh Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala bertanya kepada saya, Amru, apa kamu kok iso mlebu swarga? Akhirnya Imam Ghazali itu jawab dalam mikir ini. Kula kata amale niku mboten dituaken tiyang maksudnya jawaban kula amal sesaleh kula kata karang kita sebenarnya. Ternyata Allah Ta'ala menjawab semuanya tidak boleh. Cuma yang aku terima sehingga kamu mlebu swarga, yaitu kamu dulu pernah ketika ngarang kitab ada seekor lalat yang hinggap di mangsi tinta. Lek biasanya kan ngarang kitab itu kan mangsi. Apa ini dalam mangsi. Gila saya langsung benar saya buat kan mangsi. Lah ketika ngarang kitab ini wonten lalat mencolok teng tinta, wadah tinta. Niku minum lalat niku. Lah Imam Ghazali ini seakan lalu kelelahan. Lagi boleh perwali itu sapakoh atau saat ini tentang manusia itu tidak hanya ke manusia, tapi ke hewan pun saat. Jadi yang pun salam atau selamat artinya bersih. Terus nak ngarang kayak ketinggalan minum teng wadah mas ini, Imam Ghazali berhenti memberikan waktu kesempatan untuk lalat agar minum di mas ini sehingga mengarang kita mantun dino lalat mereka dalam keadaannya lalu terbang meninggalkan Imam Ghazali. Ternyata amal sing remeh kata ini yang menyebabkan Imam Ghazali itu mlebu surganya Allah Ta'ala. Bayangkan, bukan karena sholat sing kata, poso sing kata, karang minta sing kata. Panjenengan lek badhe mempelajari kalane Imam Ghazali. Sampai umur kita 13 kitab Imam Ghazali sudah saking katanya karangan Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali ini nggak ada karomah. Lek para wali itu namanya karomah, lek nabi itu namanya mukjizat. Karomah Imam Ghazali itu pernah suatu ketika Imam Ghazali itu ngarang satu kitab agak tebal, mereka dibagikan ke diterjemahkan tentang santri. Mereka tentang kepanggil bojone. Kira-kira bojone wafir riwayatnya keren banget. Biasanya tiang-tiang hebat itu dicoba kali bojone keren. Kepanggil bojone kita mau itu di obrol tentang bojone Imam Ghazali. Gitu lah. Berhubung Imam Ghazali ini seorang wali, beliau lalu ngarang kitab Malik. Mari wonten isi kalane itu persis kali itu diobrol itu tanpa tertinggal satu huruf dan tanpa menambahi satu huruf. Persis sekali itu diobrol. Itu kehebatan Imam Ghazali. Jadi dicoba bojone keren. Jadi artikan yang hebat itu biasanya dicoba bojone memang di antara salah satu Allah meninggikan derajat seseorang biasanya di dalam keluarganya itu orang yang hidup bojone. Tapi kan sabar, yang penting sabar. Terus saking amal
hal-hal sing ketingale remeh ngoten niku ternyata Allah taala menaruh ridhonya di situ. Bisa unami. Tapi bisa ya. Ya pun mangke di antara tiga niki kita kembangkan malih diterangkan pada pertemuan malih keren sampai niki. Matur mugi kita saya asal barokah para wali-wali Allah taala sehingga kita saya tambah dinten tambah cakang ibadahipun dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saking kula menawi wonten sahabat nyuwun aku pambutan wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode berarti Pak.